Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita melanjutkan mempelajari kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, sehingga kita baca, kita pelajari, lalu kita amalkan. Ini sudah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ibadah kita, amal-amal soleh kita berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, dan itulah ibadah makbulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Babul imamah, bab tentang kepemimpinan imam dalam ibadah sholat. Ini hadisnya nomor 2 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nomor 3 ya. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, telah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, di rumahnya, di rumah beliau. Bahwa sakin, sedangkan beliau dalam keadaan sakit. Fasalla jalisan, maka beliau sholat dengan duduk. Wasalla wara'ahu, dan sholat di belakang beliau kaumun, satu kaum, qiyaman, dengan berdiri. Fa asyara ilaihim, maka beliau memberi isyarat kepada mereka. Yang isyarat itu maksudnya adalah an ajlisu, duduklah kalian. Cuman ini bahasa isyarat, bukan bahasa lisan. Karena dalam sholat bicara dengan makmum, dengan lisan itu membatalkan sholat. Tapi kalau bicara dengan bahasa tangan atau isyarat, ini yang dicontohkan oleh Nabi. Falaman sorofa, maka tatkala beliau selesai, bubar, selesai sholatnya, qala, beliau bersabda, innama, sesungguhnya
Ju'ilal imamu, imam dijadikan itu liyuk tamma bihi, supaya disempurnakan bihi dengannya. Sebagian diartikan liyuk tamma itu supaya diikuti dengannya. Fa idza raka'a, maka ketika imam ruku', farka'u, maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a, maka dan ketika bangkit dari rukuk, rafa'a bangkit dari rukuk, farfa'u, maka bangkitlah kalian dari rukuk. Wa idza qala, dan ketika imam berkata, waktu bangkit dari rukuk imamnya itu berkata, Sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Fakulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Rabbana walakal hamdu, ya Allah ya Rabb kami, kepadamulah segala puji. Wa idza shalla jalisan, dan ketika imam sholat dalam keadaan duduk, fasallu, maka sholatlah kalian julusan, dalam keadaan duduk, ajma'un, semuanya. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, hadis nomor 3 dalam babul imamah ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah itu sholat di rumah beliau dalam keadaan sakit. Ini tidak disebutkan sholat wajib apa sholat sunnah, tapi yang jelas dilakukan, diikuti oleh para sahabat. Dalam riwayat yang lain itu sholat malam, jadi Rasulullah berada di rumahnya. Kok diikuti oleh para sahabat? Karena para sahabat tahu dan mendengar. Karena waktu malam itu bacaannya jahar. Bacaan-bacaan jahar dibaca dengan keras itu maghrib, isya, subuh, Jumat, itu bacaan jahar. Demikian juga waktu sholat malam, nah, itu juga bacaannya boleh dijaharkan, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek atau pelan. Wallahu alam, di sini tidak disebutkan sholatnya sholat apa. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat dalam keadaan sakit. Karena beliau sakit, maka sholatnya tidak sempurna dengan berdiri. Beliau sholat dengan duduk. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa dalam keadaan sakit, sholat itu tetap wajib ditunaikan. Sholat itu tetap harus dilakukan, dikerjakan. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Saya sakit, leren sholati, berhenti sholatnya. Kalau sehat saja sholat. Tidak demikian. Jadi sholat itu wajib dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, wajib sholat. Dalam keadaan sibuk, wajib sholat. Dalam keadaan longgar, wajib sholat.
Nah, hanya saja ada perbedaan. Kalau waktu sehat, sholat itu ditunaikan dalam keadaan sempurna, dalam keadaan longgar, dalam keadaan nyaman, sholat itu ditunaikan dengan sempurna. Nah, tetapi kalau misalnya dalam keadaan sakit, sholat tetap ditunaikan menurut kemampuan. Tidak mampu dengan berdiri, maka sholat dengan duduk. Tidak mampu sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring. Tidak mampu sholat dengan berbaring, sholat dengan berisyarat. Kalau isyarat saja tidak mampu, maka wajib disolati. Berarti kan tidak mampu sholat, berhenti hidupnya, ya disolati. Artinya sholat itu tetap harus ditunaikan. Nah, kemudian kalau dalam keadaan sakit, sholatnya dengan duduk, imamnya sholat dengan duduk. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat wujubu mutaba'atil ma'mum lil imam fis sholah. Wajibnya mengikuti makmum kepada imam di dalam sholat. Kalau sholatnya imam dalam keadaan duduk, maka makmumnya pun juga sholat dalam keadaan duduk, meskipun dia makmum itu mampu sholat dengan berdiri. Berdasarkan hadis ini, makanya dalam hadis ini kalau kita baca, kita lihat, kita perhatikan, Rasulullah SAW sholat di rumah beliau dalam keadaan sakit, sholat dengan duduk. Kemudian para sahabat, satu kaum itu sholat di belakang beliau dengan berdiri. Nah, Rasulullah tahu sholatnya dengan berdiri makmum itu. Makanya Rasulullah memberikan isyarat. Rasulullah memberikan isyarat supaya makmum itu duduk. Padahal ini di dalam sholat. Nah, jadi dalam sholat itu kalau ada sesuatu yang sekiranya perlu untuk dibetulkan, perlu untuk diluruskan, maka boleh untuk meluruskannya dengan isyarat. Meluruskannya dengan isyarat, tidak dengan lisan. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang shaf, cara mengatur shaf. Itu kalau sampai ada kekeliruan, nah, ada orang sholat tiba-tiba di belakang, sholat maju di sebelah kiri kita, menjadi makmum di sebelah kiri kita, kita kan tahu. Nah, kita bisa mengamalkan hadis yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diberi isyarat supaya berpindah ke sebelah kanan. Diberi isyarat tidak mudeng-mudeng, pegang telinganya, pegang lengannya, pegang anggota badannya, kemudian diletakkan di sebelah kanan imam, di sebelah kanan. Itu kalau satu orang, itu kalau kita melihat. Nah, demikian juga yang ada di dalam hadis ini, Rasulullah SAW itu sholat wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Makmum ini sholat di belakang beliau dengan berdiri. Maka Rasulullah memberikan isyarat yang maksudnya adalah an ajlisu, duduklah kalian, karena imamnya duduk. Maka setelah selesai sholat, maka Rasulullah SAW bersabda untuk memberikan pelajaran yang berharga kepada para sahabat, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu, imam dipilih, imam diangkat, imam dijadikan, ditunjuk itu
liyuk tammabihi, supaya dia diikuti, liyuk tadabih, supaya dia diikuti apapun yang ada pada imam itu. Faida roka'a farka'u, maka jika imamnya rukuklah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, dan ketika imamnya bangkit dari rukuk mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepala kalian bangkit dari rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, fakulu, makmum itu membaca Rabbana walakal hamdu. Zahir hadis ini menunjukkan fakulu itu khitabnya lil makmum. Fakulu al khitab lil makmum di hadal hadis. Al khitab itu maksudnya arah pembicaraan. Perintah fakulu ini ditujukan kepada makmum, sehingga makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yang mengucapkan itu adalah imam, sedangkan makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Jelas Pak Bu? Jelas nggih? Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmaun. Dan apabila imam ini sholat dalam keadaan duduk, maka kalian harus sholat juga dalam keadaan duduk. Itu perintah Nabi. Jadi makmumnya itu sholat dengan duduk, meskipun wahum ala qadirina bil qiyam, meskipun makmum itu mampu untuk berdiri. Kalau imamnya sholat dengan duduk, makmumnya duduk. Nah, ini Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat. Saya baca di beberapa syarah kitab yang menjelaskan tentang ini, itu sebagian ulama berpendapat tetap mengamalkan hadis ini. Hadis ini diamalkan. Jadi meskipun makmum itu mampu untuk berdiri, ketika imamnya sholat misalnya pakai kursi atau duduk, maka makmumnya juga sholat dengan duduk. Nah, tetapi saya tidak mengikuti pendapat ini. Saya tidak mengikuti pendapat ini, tapi tetap menghargai perbedaan pendapat. Kenapa demikian? Karena ini adalah di permulaan. Karena ada hadis yang lain yang menerangkan di bagian akhir itu para makmum, para sahabat sholat dengan berdiri, dan itu dibiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ternyata ada di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, di sana ada satu bab, bab istikhlafi al imami idza arada lahu udhrun min maradin wa safarin wa ghairihima man yusolli bin nas. Nah, kemudian ada bab yang berbunyi wa anna man shalla khalfa imamin jalisin, dan bab ini menerangkan orang yang sholat di belakang imam yang imamnya itu duduk sholatnya, li ajzihi, karena kelemahannya, anil qiyam, dari berdiri, karena sebab sakit atau karena sebab yang lain, sehingga sholatnya itu dengan duduk imamnya, maka lazimahu al-qiyamu idza qadara alaihi. Makmum itu tetap melazimi berdiri ketika dia mampu untuk berdiri. Makmumnya tetap berdiri. Dalam kitab Sahih Muslim itu diterangkan demikian babnya, wa naskhil qu'ud, ya, wa naskhil qu'ud khalfal qa'id fi haqqi man qadara alal qiyam. Dan hapusnya hukum duduk bagi makmum, orang yang di belakang imam yang duduk itu, fi haqqin, dalam haknya, man qadara alal qiyam, orang yang mampu untuk berdiri. Nah, jadi berdasarkan bab ini diterangkan dalam hadisnya, maka makmum ketika mampu untuk berdiri
maka sholatnya tetap berdiri meskipun imamnya sholat dalam keadaan duduk. Nah, untuk lebih jelas di dalam kitab Sahih Muslim, artinya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, itu diceritakan Haddatsana Musa ibnu Abi Aisyata an Ubaidillah ibni Abdillah qala dakhaltu ala Aisyah. Ubaidillah bin Abdillah ini pernah masuk ke tempatnya Aisyah. Fakultu laha, saya bertanya kepada Aisyah, kata Ubaidillah bin Abdillah, ala tuhaddisini an maradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau ceritakan kepada saya tentang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, Aisyah menjawab, bala. Baik. Sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Nabi ini terasa berat waktu hendak menunaikan sholat. Berat karena beliau diuji oleh Allah dengan sakit. Maka Rasulullah SAW bersabda, asollan nas, napa tiang-tiang pun sholat? Apa orang-orang sudah sholat? Kulna, Aisyah menjawab, la, belum ya Rasulullah. Wahum yantadirunaka ya Rasulullah, mereka para sahabat, mereka sedang menunggu engkau, menanti-nanti engkau ya Rasulullah. Padahal waktu itu Rasulullah itu sangat berat karena diuji dengan sakit yang parah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'uli ma'an fil mikhdab, coba sediakan, letakkan untuk saya air yang ada dalam wadah untuk berwudu. Fafa'alna faktasala, lalu kami pun berbuat, maka faktasala, beliau membasuh, beliau berwudu atau beliau mandi menurut keterangan Allah alam. Jadi beliau memanfaatkan air yang disediakan. Summa dhahaba liyanu'a fa ughmiya alaihi, kemudian beliau hendak berbaring. Nah, saat itu juga beliau dibuat pingsan. Beliau akhirnya pingsan karena sakitnya sangat parah. Nah, kemudian beliau bangun dari pingsannya, lalu bersabda, asollan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Maka dijawab oleh sebagian istrinya, ini diceritakan oleh Aisyah, la wahum yantadirunaka ya Rasulullah, belum ya Rasulullah, mereka sedang menunggu engkau. Akhirnya Rasulullah minta lagi satu wadah berisi air, disediakan oleh istri-istrinya. Kemudian beliau membersihkan diri, beliau membasuh, beliau menggunakan air itu. Nah, kemudian duduk lagi, ternyata beliau dipingsankan lagi sesudah itu. Nah, tidak berapa lama kemudian beliau siuman, lalu bersabda, asollan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Dijawab oleh sebagian istrinya, belum ya Rasulullah, mereka sedang menunggu-nunggu engkau. Nah, itu sampai terjadi berkali-kali keadaan seperti itu karena memang sakit parahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, ya Rasulullah, wan nasu uqufun fil masjid yantadiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salatil isya'i al akhirah. Ya Rasulullah, ini orang-orang ini sedang berdiam diri di masjid. Mereka menunggu Rasulullah
SAW untuk sholat isya ini. Sholat isya yang akhir. Nah, sholat isya yang akhir itu karena memang waktunya ini mundur. Itu namanya sholat isya yang disebut apa Pak Bu? Sholat atamah, ngoten. Nah, itu bisa dilakukan agak pertengahan malam sampai separuh malam, ngoten. Jadi sepertiga awal, kemudian masuk berikutnya sampai separuh malam itu waktu atamah. Dan itu adalah sebaik-baik sholat isya, ngoten. Nek kula jenengan kajenge ngenten kuat nama mboten kinten. Nunggu imame gak budal-budal, salate kok telat. Kinten apa yang dilakukan? Tinggal ae, ngoten nggih. Ini salat ini tidak demikian di zaman Rasulullah SAW, menunggu imamnya. Li sholatil isya'il akhirah, sampai salat isya yang terakhir. Akhirnya kata Aisyah, ceritanya Aisyah, akhirnya Rasulullah SAW itu mengirim utusan kepada Abu Bakar untuk sholat bersama dengan para sahabat, menjadi imam, ngoten. Jadi ditunjuk. Nah, ini menunjukkan bahwa imam rawatib itu harus ada di tiap-tiap masjid yang ditunjuk. Jadi bukan imam surungan. Boten imam monggo buat tidak. Tiap-tiap masjid itu mestinya punya imam rawatib. Artinya imam yang dipilih, imam yang ditunjuk. Nah, imam yang dipilih, yang ditunjuk, kalau misal mempersilahkan, monggo, tidak jadi persoalan. Ketika imam rawatibnya itu berhalangan atau udzur seperti sakit sehingga tidak bisa ke masjid, maka ada badalnya. Badalnya itu pengganti yang ditunjuk. Jadi tidak sembarangan orang, tidak semua mesti harus jadi imam, tapi ada orang yang menjadi pengganti dari imam rawatib asalnya itu. Ini berdasarkan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW itu menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Inna Rasulullah SAW ya'muruka an tusolliya bin nas. Sesungguhnya Rasulullah memerintah kamu untuk sholat bersama dengan para sahabat, dengan manusia. Padahal Abu Bakar ini adalah seorang laki-laki yang lembut hatinya. Akhirnya Abu Bakar ini merasa kurang pas. Kemudian menyuruh kepada Umar, ya Umar, sholli binas. Awakmu ae sing dadi imam, ngoten. Kamu saja yang jadi imam. Hei Umar, ayo sholat jadi imam kamu. Apa jawab Umar? Anta ahaku bidzalik. Ya kamu hei Abu Bakar yang lebih berhak. Lawang kamu yang ditunjuk oleh Rasulullah. Lah saya ini tidak ditunjuk, kamu yang ditunjuk, kamu lebih berhak. Akhirnya kata Aisyah fasalla bihim. Abu Bakar niki bapak Aisyah nggih Pak Bu nggih. Akhirnya Abu Bakar sholat bersama dengan manusia, dengan kaum muslimin pada hari itu. Nah, bertepatan dengan keadaan seperti itu, kata Aisyah, "Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada min nafsihi khifatan." Itu didapati pada dirinya Rasulullah SAW itu ada kesehatan, agak ringan badannya. Jadi lebih ringan, lebih sehat. Walaupun masih sakit tapi sudah mending. Akhirnya fakharaja baina rajulaini ahaduhuma al-Abbas di sholati dhuhri. Keluarlah Rasulullah di antara dua orang. Kata Aisyah begitu. Nah, salah satu dari keduanya itu yang membopong Rasulullah SAW itu adalah Al-Abbas untuk sholat duhur. Nih, sebagai riwayat dikatakan li sholatid duhri, untuk sholat duhur. Akhirnya apa? Wa Abu Bakr yusolli bin nas. Abu Bakar tetap masih menjadi imam.
Ini agak saya selingi, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah. Aisyah ini menceritakan dua orang yang memapah Rasulullah SAW. Napa nggih? Napa namanya ini, Pak? Bopong nggih. Rasulullah itu dipopong oleh dua orang, salah satunya Abbas. Kemudian Aisyah ini berdasarkan hadis-hadis yang lain juga itu tidak menyebut salah satunya. Tidak menyebut salah satu, kan dua orang tadi. Lah yang satu tidak sebut, padahal Aisyah sebenarnya itu tahu siapa. Dan yang tidak disebut itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata setelah diusut punya usut itu disebabkan karena sebab perkataan Ali yang sifatnya umum tapi dipahami kurang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu? Yaitu ketika terjadi hadisul ifki, ya, yang Aisyah itu dituduh selingkuh. Dalam surat An-Nur ada cerita hadisul ifki. Nah, itu ada tuduhan selingkuh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berita itu menyebar ke seluruh Madinah. Kemudian Rasulullah minta pendapat kepada para sahabat ini, karena berita itu sewanter sekali. Nah, Ali bin Abi Thalib ditanya, dimintai pendapat. Nah, Ali bin Abi Thalib memberikan jawaban, ya Rasulullah, perempuan tidak hanya satu saja. Perempuan itu tidak hanya seorang saja. Kalau Allah berkehendak, engkau bisa memilih siapapun perempuan yang lebih baik, ya lebih, dengan sebab perkataan seperti itulah akhirnya Aisyah itu menyimpan sesuatu di dalam hatinya ini. Sampai-sampai tidak mau menyebut siapa ini yang memapah Rasulullah SAW dan hanya disebut Al-Abbas saja. Nah, sedangkan Ali bin Abi Thalib itu tidak disebut. Ceritanya lebih lengkap itu nanti ada di dalam kitab Sahih Muslim atau dalam kitab Sahih Bukhari. Niki sisipan saking kula nih. Nah, kemudian melanjutkan pembicaraan hadis. Abu Bakar akhirnya menjadi imam. Sedangkan Rasulullah sudah mulai berjalan menuju tempat sholat. Falamma ra'ahu Abu Bakrin, maka tatkala Abu Bakar itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa kok Abu Bakar melihat Rasulullah? Karena para sahabat banyak yang bertepuk, nonton. Rasulullah masuk, para sahabat kan tahu yang di belakang jadi makmum itu. Akhirnya mereka begini waktu itu, tepuk, nonton. Abu Bakar asalnya dalam riwayat yang lain itu tidak gubris, karena merasa benar sholatnya dan disuruh oleh Rasulullah SAW. Tapi begitu mendengar banyak tepukan, nonton. Akhirnya Abu Bakar menoleh ke belakang, noleh. Jadi dalam situasi emergensi, situasi tertentu boleh bergerak, boleh merubah gerakan-gerakan. Nah, seperti yang dilakukan Abu Bakar di sini. Nah, falamma ra'ahu Abu Bakrin. Jadi ketika Abu Bakar melihat Rasulullah SAW, dhahaba liyata'akhara, maka Abu Bakar bermaksud untuk mundur, pergi mundur, ngonten. Karena Abu Bakar niku ningali Rasulullah akhirnya kepingin mundur. Nah, ketika Abu Bakar itu melihat, ketika Rasulullah melihat Abu Bakar hendak mundur, maka Rasulullah SAW fa'auma'a ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alla yata'akhir. Rasulullah itu memberikan isyarat supaya dia tetap di tempat. Nah, isyaratnya barangkali demikian, tapi tidak pakai lisan karena di dalam sholat. Sedangkan Rasulullah masih belum sholat, masih di luar sholat. Beliau memberikan isyarat. Nah, ini terjadi komunikasi. Kalau kita lihat di dalam hadis ini, komunikasi orang yang belum sholat dengan orang yang sudah sholat, karena situasinya sangat penting sekali sehingga diperbolehkan.
Wa qala lahuma, maka Rasulullah SAW berkata kepada dua orang yang memapah beliau, ajlisani ila jambihi, tempatkan saya di sebelah kirinya Abu Bakar, di lambungnya Abu Bakar. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dan juga Abbas ini mendudukkan Rasulullah SAW itu di samping Abu Bakar, yang waktu itu Abu Bakar itu sholat, beliau berdiri dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yusallu Nabi sholati Abi Bakrin, sedangkan kaum muslimin para sahabat mereka sholat dengan sholatnya Abu Bakar. Wan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat qaidan au qaidun, Nabi sholat dengan duduk, Abu Bakar sholat dengan berdiri, kemudian para sahabat itu juga sholat dengan berdiri. Nah, sehingga dengan adanya hadis ini menunjukkan bahwa makmum itu kalau mampu sholat dengan sempurna dengan berdiri, maka sholatnya pun juga dengan berdiri, meskipun imamnya sholat dengan duduk. Sedangkan di hadis yang tadi kita pelajari, hadis nomor 3, disebutkan wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmaun, kalau imamnya sholat dengan duduk, sholatlah kalian dengan duduk semuanya. Nah, itu kalau dalam pengambilan hukum untuk diamalkan antara kejadian yang pertama dengan kejadian yang terakhir, maka diambil yang terakhirnya. Contohnya seperti di dalam sholat waktu rukuk, Rasulullah SAW itu membaca doa Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Waktu sujud beliau membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Nah, itu diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian turunlah ayat di dalam Al-Quran. Allah turunkan ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Turun ayat itu. Maka sejak turunnya ayat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat beliau rukuk dan sujud, beliau membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, sebanyak-banyaknya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, sehingga beliau melazimi itu sampai beliau itu meninggal dunia. Sehingga kalau kita ambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang pertama dengan yang terakhir, maka istimbatnya pengambilan hukumnya itu diambil yang terakhirnya. Nah, demikian juga di hadis yang kita pelajari tadi, Rasulullah mengatakan shollu qu'udan jami'an fasallu qu'udan jami'an. Nah, itu ternyata di bagian akhir itu para sahabat Abu Bakar malah menjadi imam, berimam kepada Rasulullah, imam kepada para sahabat, dan Rasulullah duduk sholatnya, kemudian Abu Bakar sholat dengan berdiri, kemudian kaum muslimin juga sholat dengan berdiri. Itu artinya sholat tetap ditunaikan dalam keadaan sempurna menurut kemampuan masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya orang sholat itu dalam keadaan sakit, sholatnya menurut kemampuannya. Tetapi kalau sholat itu orangnya itu dalam keadaan sehat, maka dilakukan sholat itu dengan sempurna. Kecuali sebagian ulama berpendapat untuk sholat sunnah boleh walaupun tidak ada udzur. Nah, misalnya cowok apek banget, misalnya napa kuwatuen ngoten,
Untuk sholat sunnah itu boleh sholat dengan duduk. Tapi kalau untuk sholat wajib, kalau tidak ada udzur, itu supaya ditunaikan dengan sempurna. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ada yang perlu untuk ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abdillah bin Yazid Al-Khutami Al-Ansari radhiyallahu anhu qala haddatsani Al-Bara'u wa huwa ghairu kadubin. Telah menceritakan kepadaku Al-Bara'. Dia itu bukan pendusta atau orang yang didustakan, bukan. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala, apabila imam itu berkata, sami Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna, tidaklah menunduk, ngene lho. Duka bahasa Indonesia ya napa nggih? Dari atas nah ke bawah. Napa Pak, Bu? Jadi yahni itu begini, dari atas ke bawah. Bermaksud untuk menjatuhkan diri. Niku yahni. Untuk sujud. Napa nggih hecone? Nah, menunduk, mendudukkan diri atau menghamparkan diri, menjatuhkan diri. Ahadun minna, salah satu dari kami, dohrohu, akan punggungnya. Hatta yako'a, sehingga jatuhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, dalam keadaan sujud. Sumana kau, kemudian kami menjatuhkan diri sujudan, dalam keadaan sujud, ba'dahu, sesudahnya. Jadi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sujud. Jadi dalam hadis ini menjelaskan tentang sifatu mutaba'ati sahabah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Jadi sifat salat itu mengikuti Rasul. Para sahabat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Wa annahum la yantakiluna minal qiyam ila sujud hatta yasjuda. Para sahabat itu tidak akan berpindah dari berdiri untuk sujud kecuali Rasulullah itu sujud. Jadi tidak muwafaqah, tapi mutaba'ah. Tidak musabaqah, tapi mutaba'ah. Muwafaqah itu barengi, Pak. Imamnya sujud Allahu Akbar, makmumnya bareng sama imamnya. Dadi sujudnya bareng. Enten napa mboten? Enten nggih? Allahu Akbar, imam makmume nggih bareng kali imame. Itu namanya muwafaqah. Atau bahkan barangkali terjadi musabaqah. Makmumnya ini mendahului disiki. Imame dereng matuk tenggen tempat sujud, makmume niku pun disiki. Allahu Akbar disiki ngoten. Nah, ini haram, tidak boleh. Kalau muwafaqah, ulama mengatakan hukumnya makruh. Tetap tidak baik. Nah, yang benar mutaba'ah. Yang benar adalah imam itu Allahu Akbar sampai benar-benar imam sujud, baru kemudian makmum ini Allahu Akbar sujud. Ngoten. Dadi mpun barengi apa mpun disiki sing bener niku ngereni, ningali riyin ngoten. Di riwayat yang lain itu diterangkan kami tidak segera untuk sujud kecuali kami melihat terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah
sujud ngoten. Nah, terakhir monggo dipraktekaken. Setunggal jadi imam, yang dua jadi makmum. Monggo, tunggal jadi imam. Sinten, Pak, maju monggo. Supaya tidak salah praktek ngoten. Monggo. Ini saged ditingali Bapak, Ibu-ibu sekalian. Teng mriki, Pak. Pak, teng mriki monggo. Oke. Kemudian yang dua di belakang. Monggo. Ini posisinya itu sudah iktidal, sudah jenengan rukuk rumiyin. Rukuk rumiyin. Monggo ngucap sami Allah liman hamida. Nggih. Nek rukuk nggih makmume nggih nderek rukuk monggo, rukuk rumiyin. Monggo rukuk rumiyin. Nggih. Monggo sami Allah liman hamida. Nah, wau hadise makmumnya membaca nggih Rabbana walakal hamd. Boleh dijaharkan, boleh tidak. Nggih. Kemudian sujud monggo. Nah, monggo. Nah, demikian prakteknya. Jadi imamnya monggo Pak, bangkit dari sujud. Nggih, pun cekap. Allahu Akbar pun cekap. Monggo kembali ke tempat. Jadi prakteknya imamnya harus sujud terlebih dahulu, baru kemudian makmumnya itu sujud. Lah ini masih banyak kita jumpai di masjid-masjid kita niki niku sing barengi imam. Kadang-kadang kula niki ketinggal pripun dadi imam kan ngenten nggih. Jadi imam begini, kadang-kadang kan terlihat di belakang. Lah saya sujud, makmumnya sudah sujud terlebih dahulu ngoten. Nah, ini balapan, sholatnya balapan. Makanya harus tumakninah pelan, mengikuti gerakan-gerakan imam, ngoten, sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pelajari hadis-hadis seperti ini tujuannya adalah supaya sholat kita ini sesuai dengan tuntunan Rasul, karena Rasul memerintahkan kita sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, supaya kita sholat sesuai dengan tuntunan Rasul. Bagaimana? Ya kita pelajari hadis. Hadis-hadis inilah yang nanti menjelaskan kaifiyah sifati sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mugi-mugi ngaos dalu niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.